Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membahas skincare dari Zambron karena banyak juga dari kalian yang meminta aku membahas produk dari Zambron ini. Walaupun awalnya aku kurang tertarik karena aku tahu sebelumnya dia belum terdaftar di BPOM, jadi untuk kandungannya kita tidak bisa verifikasi apakah dia mengandung zat tersebut atau tidak. Ternyata Zambron ini sudah terdaftar di BPOM, jadi kita udah pastikan kandungan tersebut sudah terverifikasi di BPOM. Jadi kandungannya itu sudah aman digunakan di dalam skincare. Karena aku nggak terlalu cocok dengan kandungan yang paketan seperti Zambron ini, aku nggak akan review produk tersebut, tapi aku akan bahas dari segi ingredients-nya aja agar kamu bisa mendapatkan info dasar mengenai manfaat dan cocok untuk siapa saja produk Zambron ini digunakan. Pada saat video ini dibuat, Zambron ini punya 5 produk, ada facial wash, kemudian face mist ataupun toner, ada serum, ada krim siang, dan juga krim malam. Nanti kita akan bahas satu persatu kandungannya dan cocoknya digunakan tipe kulit yang seperti apa. Zambron ini merupakan brand skincare lokal dari Jogja dan juga tentunya sudah halal, dan mereka menggunakan air zam-zam sebagai ingredients utama dalam mempromosikan produk mereka. Aku nggak akan terlalu bahas karena ini terkait biasanya dikaitkan dengan agama. Aku nggak mau bahas ke situ karena itu bukan bidang aku. Jadi aku akan bahas dari segi ingredients-nya aja. Untuk masalah air zam-zamnya aku nggak terlalu bahas di situ ya, karena pada intinya air itu akan melembabkan kulit kita. Produk Zambron ini bisa digunakan untuk laki-laki ataupun perempuan dan untuk semua jenis kulit. Jadi brand ini tidak punya skincare yang khusus untuk kulit berminyak ataupun untuk khusus kulit kering. Jadi bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Walaupun bisa digunakan untuk semua jenis kulit, kamu juga harus perhatikan kandungan-kandungan di dalamnya. Jangan-jangan ada yang nggak cocok buat kulit kamu. Jadi kamu harus pelajari dulu sebelum kamu beli produknya. Jangan karena beberapa orang cocok dengan kandungan tersebut, kamu juga ikut-ikutan. Daripada kamu buang-buang duit, ini kamu pelajarin dulu kulit kamu seperti apa, masalah kulit kamu seperti apa, dan kamu cocoknya dengan kandungan yang seperti apa. Kalau kita lihat secara keseluruhan, skincare Zambron ini lebih ditujukan untuk kamu yang ingin mencerahkan kulit, dan juga dia mempunyai sedikit efek melembabkan. Nanti kita akan bahas satu-satu di ingredients-nya. Kebanyakan lebih condong ke kandungan pencerah yang lebih banyak. Sekarang kita bahas satu persatu produknya. Yang pertama ada Zambron Facial Wash. Ingredients lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Dari segi ingredients-nya, dia lebih ke masalah jerawat karena ada kandungan salicylic acid, di mana salicylic acid ini adalah BHA yang umum digunakan untuk mengatasi masalah jerawat. BHA mampu mengangkat sel kulit mati di kulit kita dengan baik dengan cara masuk ke dalam pori-pori dan memberikan sebum sehingga kulit kita juga tidak mudah berjerawat. Tapi sayangnya buat kamu yang punya kulit kering harus berhati-hati ketika menggunakan produk yang mengandung salicylic acid karena dia dapat menyebabkan kulit kamu menjadi kering. Tapi aku rasa ketika salicylic acid itu diformulasikan dalam suatu skincare, pasti efek keringnya itu semakin berkurang karena ada kandungan lain yang dapat melembabkan kulit kita. Kandungan selanjutnya ada kandungan chamomile, di mana chamomile ini beberapa studi menunjukkan bahwa dia memiliki sifat hiperpigmentasi, artinya dapat mengurangi plek hitam di wajah ataupun bekas jerawat di wajah kamu. Kemudian si chamomile ini punya efek antiinflamasi yang bisa mengurangi radang yang disebabkan oleh jerawat. Berdasarkan studi ilmiah yang telah dilakukan, ternyata si chamomile ini punya kandungan bisabolol, amazulen, dan juga flavonoid yang sangat baik dalam mengatasi radang yang disebabkan oleh jerawat. Kandungan selanjutnya ada sodium PCA, di mana sodium PCA ini berfungsi sebagai humektan, yaitu untuk melembabkan dan juga menjaga kelembapan kulit kita. Jadi kamu nggak perlu khawatir ketika menggunakan produk facial wash dari Zambron ini kulit kamu menjadi kering karena ada kandungan sodium PCA yang akan melembabkan kamu karena dia adalah humektan. Dari ingredients lengkapnya ada beberapa ingredients yang tidak bisa aku verifikasi seperti dari mild surfactant. Aku nggak tahu mild surfactant ini yang digunakan mild surfactant apa karena hanya tertulis mild surfactant saja. Yang pasti mild surfactant yang digunakan ini adalah mild surfactant yang aman untuk kulit dan diizinkan oleh BPOM
di dalam sediaan kosmetik. Kemudian ada kandungan moisturizer botanical, aku juga nggak tahu itu apa yang ada di dalamnya. Mungkin dari pihak Zambron menggunakan beberapa gabungan ingredients sehingga mereka menyebutnya sebagai botanical moisturizer. Tapi kamu jangan khawatir, pasti yang digunakan adalah kandungan-kandungan yang aman untuk kulit karena dia sudah terverifikasi oleh BPOM. Kalau aku lihat di ingredients night creamnya, si moisturizer botanical ini adalah kandungan vitamin B3. Jadi kalaupun kandungan ini sama digunakan di facial wash-nya, dia berfungsi untuk melembabkan kulit kamu. Tapi aku nggak bisa pastikan apakah moisturizer botanical ini sama antara night creamnya dengan facial wash-nya. Facial wash ini bisa digunakan untuk kamu yang punya kulit berjerawat karena ada kandungan salicylic acid-nya. Apakah bisa muncul purging? Tentu saja kemungkinannya ada karena ada kandungan yang namanya salicylic acid yang merupakan BHA yang pada umumnya menyebabkan reaksi purging pada orang-orang tertentu yang sensitif. Tapi buat kamu yang sudah terbiasa dengan salicylic acid, aku rasa ini nggak jadi masalah buat kamu. Buat mengatasi masalah tersebut, kamu bisa menggunakan facial wash dari Zambron ini 2-3 kali aja dulu dalam seminggu. Jika tidak ada reaksi negatif di kulit kamu bisa naikkan frekuensi penggunaannya. Pastikan kulit kamu benar-benar cocok, baru kamu naikkan frekuensi penggunaannya ya. Selanjutnya, Zambron facial wash ini juga diklaim pH balance, jadi aman untuk kulit kita tanpa menimbulkan yang namanya iritasi. Karena pH ini merupakan salah satu faktor penentu kualitas dari facial wash, dimana ketika pH itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia sangat mudah mengakibatkan iritasi di kulit kita. Dan ketika pH yang digunakan adalah pH balance sesuai dengan kulit kita, efek iritasi tidak akan mudah muncul. Yang kedua, ada Zambron Hydrating System. Dia ini bentuknya adalah face mist ataupun toner. Untuk kandungan lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Kalau kita lihat dari susunan ingredientsnya, Zambron Hydrating System ini cocok untuk melembabkan kulit. Dia punya kandungan sodium PCA yang akan melembabkan kulit kamu karena dia adalah salah satu humectant yang cukup kuat untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembapan kulit. Selanjutnya ada kandungan calendula. Calendula ini bisa menenangkan kulit kamu, apalagi kita yang suka beraktivitas di luar ruangan. Ketika kita habis terpapar cahaya matahari, kamu bisa semprotkan Zambron Hydrating System ini di kulit kamu untuk mendapatkan efek yang menyegarkan. Selanjutnya ada kandungan ascorbic acid yang merupakan vitamin C untuk mencerahkan dan juga meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Dia juga bersifat antioksidan dan juga bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Kandungan selanjutnya ada alpha tocopherol atau vitamin E, di mana vitamin E ini dapat melindungi kita dari radikal bebas karena dia adalah antioksidan dan juga dapat menutrisi kulit kita. Kandungan yang terakhir ada chamomile, di mana chamomile ini berfungsi untuk hiperpigmentasi, kemudian untuk mengatasi radang akibat jerawat, dan juga dia punya fungsi untuk menyegarkan ketika kita terpapar cahaya matahari karena dia punya sifat yang menenangkan kulit. Kalau aku lihat dari susunan ingredientsnya, dia lebih ke mencerahkan dibandingkan untuk melembabkan karena kandungan yang diandalkan hanya sodium PCA. Kalau kamu hanya membutuhkan kesegaran aja dan kelembapan yang tidak terlalu tinggi, Zambron Hydrating System ini bisa kamu gunakan. Tapi kalau kamu memerlukan kelembapan yang lebih lagi, aku rasa si Zambron Hydrating System ini nggak terlalu nge-cover untuk melembabkan kulit kamu. Tapi kembali lagi, ketika kita menggunakan skincare di kulit kita, setiap orang pasti hasilnya berbeda-beda. Mungkin saja dia akan melembabkan di kulit kamu, tapi di kulit aku tidak. Itu bisa jadi karena kulit kita itu unik dan nggak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada Zambron Perfect Serum. Ingredients lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Kalau kita lihat dari ingredientsnya, dia lebih ke mencerahkan kulit dan juga ada sedikit efek menenangkan dan melembabkan. Kandungannya ada niacinamide, di mana niacinamide ini kita udah kenal sendiri, fungsinya untuk mencerahkan, kemudian untuk melembabkan dan juga untuk anti-aging. Di mana niacinamide ini juga dapat meningkatkan ceramide secara alami di kulit kita sehingga skin barrier kulit kita juga akan lebih sehat lagi dan masalah seperti jerawat, kulit kering ataupun kulit iritasi pun sangat minim ketika skin barrier kulit kita itu sehat. Niacinamide juga dapat mengontrol minyak di kulit kita dengan cara mengurangi produksi sebum di kulit kita. Jadi multifungsi banget sih sebenarnya si niacinamide ini. Dan dia cocok digunakan untuk semua jenis kulit,
walaupun kulit kamu itu sensitif. Kandungan selanjutnya ada glucono-deltalactone atau gluconolactone, di mana gluconolactone ini adalah PHA yang sangat mild yang cocok digunakan untuk mengeksfoliasi kulit untuk kamu yang punya kulit sensitif. Dia juga minimal menyebabkan iritasi di kulit dan punya efek yang melembabkan. Kandungan selanjutnya juga ada tranexamic acid, di mana tranexamic acid ini fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit kamu. Kandungan pencerah selanjutnya ada alpha-arbutin, di mana alpha-arbutin ini punya efek whitening dan brightening. Jadi dia bisa mencerahkan dan memutihkan kulit kamu. Dia ini adalah turunan alami dari hydroquinone, walaupun dia tidak memiliki efek samping seperti hydroquinone. Jadi aman banget digunakan untuk skincare. Alpha-arbutin ini juga merupakan pengganti dari hydroquinone. Jadi kalau kamu udah terbiasa menggunakan hydroquinone, kamu bisa menggantinya dengan menggunakan alpha-arbutin. Kandungan pencerah selanjutnya ada ascorbyl glucoside yang merupakan turunan dari vitamin C, karena dia ini adalah bentuknya stabil dan turunan dari vitamin C. Penyerapannya di kulit juga sangat bagus dibandingkan dengan turunan vitamin C yang lain, sehingga dia masuk ke dalam kulit dan di kulit nanti dia akan diubah menjadi vitamin C yang murni. Dan ini menjadi nilai plus dari ascorbyl glucoside karena efek dari anti-aging kemudian untuk mencerahkan menjadi lebih maksimal di kulit kita. Walaupun perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efeknya, tapi pada skincare yang beredar di pasaran sekarang banyak sekali menggunakan ascorbyl glucoside karena paling mudah diformulasi dan juga punya efek yang lebih dibandingkan dengan turunan vitamin C lain. Yang terakhir ada kandungan beetroot extract, di mana beetroot extract ini sangat kaya akan kandungan vitamin C. Yang menariknya, di serum ini tidak ada zat tambahan seperti pengatur pH, pengatur kekentalan, ataupun lainnya yang umumnya ada di dalam formulasi skincare. Aku nggak tahu ini pasti udah dipertimbangkan oleh brand tersebut, tapi biasanya ketika suatu produk tidak menggunakan zat tambahan juga akan berefek ke kualitas dari skincare tersebut. Tapi kembali lagi sih, kalau formulasinya itu bagus, tentunya dia akan berefek baik untuk kulit kita. Biasanya sih berefeknya itu di umur simpan atau pada saat kita salah menyimpannya dia akan berubah warna ataupun lainnya. Tapi untuk khasiat nggak akan berbeda jauh sebenarnya. Kita lanjut ke produk yang keempat. Ada Zambon Day Cream. Kandungan lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Kalau kita lihat dari segi ingredients-nya, dia lebih cocok untuk mencerahkan dan juga melembabkan dan sedikit efek menenangkan. Kandungan utamanya ada niacinamide, di mana niacinamide ini kita udah bahas tadi, dia berfungsi sebagai melembabkan kulit, kemudian dia juga bisa mencerahkan dan juga punya efek anti-aging yang sangat baik untuk kulit ketika kita menggunakannya secara teratur. Kandungan selanjutnya ada Centella asiatica, di mana Centella asiatica ini akan menenangkan kulit kamu. Centella asiatica sangat kaya dengan kandungan glikosida alami seperti asiaticoside dan banyak lagi, yang tentunya kandungan ini menenangkan kulit kamu, terutama kulit yang rentan teriritasi. Selain itu, Centella asiatica juga dapat meningkatkan produksi kolagen, dan yang terakhir dia mempunyai fungsi untuk melembabkan kulit sekaligus. Jadi multifungsi banget kan si Centella asiatica ini, dan Centella asiatica ini merupakan salah satu ingredients favorit aku juga. Kandungan selanjutnya ada chamomile, di mana chamomile tadi juga ada di face wash dan juga di hydrating system, di mana fungsinya adalah untuk hiperpigmentasi. Dia juga bisa meredakan peradangan di kulit, apalagi kalau kulit kamu itu berjerawat. Selain itu, dia juga punya fungsi menenangkan ketika kita terkena cahaya matahari yang berlebihan. Dan yang terakhir, fungsinya itu sebagai anti-aging karena dia kaya akan kandungan polifenol. Kandungan selanjutnya ada sunscreen dengan SPF 35. Walaupun dia mengandung sunscreen dengan SPF 35, aku rasa kamu juga tetap perlu menggunakan sunscreen lain karena dia tidak broad spectrum. Dia hanya melindungi salah satu dari sinar UV saja. Jadi kita juga perlu sunscreen dengan efek yang broad spectrum. Kandungan selanjutnya ada virgin olive oil, di mana dia akan melembabkan kulit kamu, tapi tetap harus hati-hati ketika kulit kamu itu mudah tersumbat pori-porinya karena dia memiliki indeks komedogenik yang lumayan tinggi. Jadi harap hati-hati aja ketika menggunakan produk dengan kandungan olive oil. Walaupun ketika kita memformulasi suatu skincare, suatu zat akan berubah sifat fisiknya dan sifat komedogeniknya ini bisa saja hilang. Tapi karena kita udah tahu dia memiliki sifat komedogenik, jadi kita tetap harus berhati-hati. Kandungan selanjutnya ada zinc oxide, di mana zinc oxide ini adalah sebagai UV filter yang akan melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV, dan dia merupakan tipe mineral yang sangat cocok buat kamu yang punya kulit sensitif, berminyak ataupun berjerawat. Kekurangannya karena dia itu melindungi kulit kita dari paparan sinar UV,
dia akan membentuk lapisan yang berwarna putih yang biasa kita sebut sebagai white cast. Mungkin pada beberapa orang ini sangat mengganggu, terutama kulit yang sawo matang, karena ini nggak enak banget dilihat ketika kita menggunakan sunscreen dengan tipe mineral, apalagi kandungannya itu adalah zinc oxide. Kandungan pencerah yang ada di dalam day cream ini ada ascorbic acid, yaitu vitamin C, di mana vitamin C ini adalah antioksidan untuk mencerahkan dan juga meningkatkan produksi kolagen di kulit kamu. Kandungan yang terakhir ada vitamin E 1000 IU. Aku nggak tahu apakah memang 1000 IU atau tidak. Aku ngerasa agak terlalu besar aja ketika digunakan di dalam suatu skincare untuk 1000 IU untuk vitamin E. Vitamin E punya fungsi sebagai antioksidan dan juga dia dapat menutrisi kulit kamu. Tapi karena yang tertulis di situ 1000 IU, aku rasa memang kandungannya seperti itu. Dari semua kandungannya, aku rasa cukup bagus untuk sebuah day cream karena dia juga sudah punya SPF 35, dan walaupun dia punya SPF 35, aku rasa kamu masih memerlukan sunscreen untuk memaksimalkan hasil yang lebih baik lagi untuk kulit kamu. Dan jangan lupa untuk reapply sunscreen 2-3 jam setelah menggunakan day cream ini. Ada beberapa kandungan seperti kandungan fatty acid yang tidak bisa aku verifikasi apakah dia menggunakan omega 3 ataupun omega 6, tapi yang jelas fatty acid yang digunakan di sini adalah fatty acid yang sesuai dengan formulasi kosmetik dan tentunya aman dan sudah diverifikasi oleh BPOM karena produknya memang udah terdaftar di BPOM Indonesia. Yang kelima dan yang terakhir, kita bahas Zambron Night Cream. Untuk ingredients lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Dari segi ingredientsnya kita juga udah lihat bahwa dia dominan untuk mencerahkan kulit. Dari segi kandungannya ada kandungan niacinamide, dan kandungan niacinamide ini gak perlu kita bahas panjang lebar karena dia kandungan yang paling umum ada di dalam skincare yang diklaim sebagai mencerahkan kulit. Kandungan selanjutnya ada licorice extract, di mana licorice extract ini berfungsi untuk mencerahkan kulit dan juga punya efek menenangkan di kulit. Licorice extract juga umum digunakan di dalam skincare yang diklaim untuk mencerahkan kulit. Kandungan selanjutnya ada alpha-arbutin, di mana alpha-arbutin ini juga untuk mencerahkan dan juga punya efek whitening yang setara dengan kandungan hydroquinone. Tapi dia tidak memiliki efek samping seperti hydroquinone, jadi aman banget untuk kulit kita. Kandungan selanjutnya ada ascorbic acid, di mana ascorbic acid ini adalah vitamin C yang berfungsi untuk mencerahkan, kemudian sebagai antioksidan dan meningkatkan produksi kolagen di kulit kita. Kulit kita akan menjadi lebih halus dan juga lebih cerah ketika kita menggunakan produk yang mengandung ascorbic acid. Kandungan selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin, di mana niacin ini akan meningkatkan elastisitas kulit kamu. Kandungan selanjutnya ada moisturizer botanical berupa vitamin B5 atau asam pentotenat, di mana kandungan ini dapat melembabkan dan menjaga kelembapan kulit kamu. Dan yang terakhir ada kandungan AHA. Aku nggak tahu AHA yang digunakan di sini apa, apakah glycolic acid, lactic acid, ataupun AHA lainnya. Tapi yang jelas dia akan mencerahkan kulit kamu dengan cara mengeksfoliasi kulit mati dengan maksimal. Apakah bisa purging ketika menggunakan produk night cream dari Zambron ini? Bisa aja, karena ada kandungan AHA-nya, walaupun kita tidak tahu AHA yang digunakan di sini apa, apakah glycolic acid ataupun acid yang lainnya. Karena konsentrasinya di sini kita juga tidak tahu berapa, jadi kita tidak bisa pastikan berapa persentase dari AHA yang digunakan. Aku kelupaan membahas satu produk Zambron, yaitu ada Zambron Brightening Sunscreen. Ternyata dia juga punya produk sunscreen yang cocok banget digunakan untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. SPF-nya juga cukup tinggi, berada di SPF 50. Jadi cocok banget buat kamu yang suka beraktivitas di luar ruangan. Sebenarnya produk dari Zambron ini udah lengkap banget, dari facial wash, kemudian dia punya toner ataupun face mist, kemudian dia juga punya serum, day cream, night cream, kemudian ada sunscreen. Jadi lengkap banget dan cocok banget untuk kamu yang suka dengan skincare dalam bentuk paketan. Sunscreen Zambron ini juga punya efek brightening atau mencerahkan kulit dari kandungan niacinamide. Dan tentunya ketika digunakan dia nggak bikin kulit kamu menjadi kering karena banyak sekali komponen yang melembabkan dalam sunscreen ini. Untuk kandungan lengkapnya akan aku tampilkan di sini. Sayangnya kita nggak tahu tipe sunscreennya itu apa, apakah mineral sunscreen atau chemical sunscreen. Karena di ingredients listnya itu tidak tertulis, hanya tertulis kombinasi UV filter. Jadi kita tidak bisa mengetahui apa jenis UV filter yang digunakan. Sekarang aku akan menyimpulkan keseluruhan dari produk Zambron ini.
kalau kita simpulkan, produk Zamron ini lebih cocok digunakan untuk mencerahkan kulit. Untuk masalah jerawat, kayaknya nggak terlalu cocok walaupun ada kandungan seperti salicylic acid yang cocok untuk masalah jerawat. Tapi itu cuma di facial wash-nya aja. Kemudian, kandungan tambahan di dalam skincare dari Zamron ini sangat minimalis. Aku nggak tahu apakah ini bisa menjadi nilai lebih ataukah kekurangan dari produk Zamron ini. Kalau yang kulihat, dia hanya menggunakan natrium EDTA sebagai pengatur pH agar bisa seimbang dengan pH kulit kita. Tapi untuk seperti pengental atau tambahan zat lain yang dapat memperbaiki dari tampilan produk, aku nggak menemukan sama sekali. Mungkin produk Zamron ini mengandalkan sifat dari zat aktifnya saja sehingga tetap stabil ketika diformulasikan dalam suatu skincare. Kemudian harganya itu menurut aku lumayan pricey banget untuk satu paket karena aku juga jarang menggunakan skincare dalam bentuk paketan seperti ini. Ini disebabkan karena aku males banget menggunakan skincare yang ada day creamnya, kemudian night creamnya, dan itu menurut aku ribet banget. Aku lebih suka menggunakan langsung moisturizer aja, itu udah cukup buat kulit aku. Tapi mungkin kalau kamu yang udah terbiasa beli produk paketan seperti ini, untuk harga 500 ribuan itu udah cukup murah sih kayaknya. Buat kamu yang pengen coba produk Zamron ini, aku saranin kamu gunakannya bertahap aja dulu. Misalkan 2 minggu pertama atau 3 minggu pertama kamu gunakan facial wash-nya aja dulu. Kalau nggak ada masalah di kulit kamu lanjutkan ke produk yang lain. Naikkan secara bertahap sampai kamu bisa menggunakan semua produk Zamron ini. Dengan cara tersebut, kamu juga akan tahu apakah kulit kamu cocok atau tidak dengan kandungan yang ada di dalam produk Zamron ini. Jika kamu udah nggak cocok, aku rasa kamu bisa beralih ke produk yang lain aja. Jangan kamu paksakan untuk digunakan. Gunakan yang cocok aja di kulit kamu. Jadi itu tadi review singkat aku mengenai ingredients dari produk Zamron ini. Jika kamu tertarik untuk membelinya, kamu bisa cek di link description di bawah. Aku udah taruh link dari official store-nya. Jika kamu udah pakai produk dari Zamron ini, ayo berbagi di kolom komentar di bawah ya. Cocoknya itu apakah untuk jerawat juga bisa menyembuhkan jerawat ataukah hanya untuk mencerahkan kulit? Karena aku di sini nggak review pemakaian untuk produk Zamron ini karena ada beberapa alasan. Mungkin aku nggak cocok dengan kandungannya dan aku kurang suka dengan produk yang ada day creamnya atau night creamnya karena aku rasa ribet aja untuk digunakan. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu dan bisa menjadi info dasar buat kamu menentukan skincare yang cocok buat kulit kamu. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya.